ya gue Kristen turunan dan udah menerima Kristen juga, tapi nggak yang bener-bener tahu tujuan hidup Tuhan untuk gue tuh apa. Buka-bukaan. Balik lagi sama gue, Billy Davidson, dan gue Georgina Abraham, dan Marsha Arwan sebagai tamu buka-bukaan kita hari ini. Takut banget, apa sih? Semua tamu kita yang cewek takut. Selalu takut kalau kita buka-buka. Ini bagian favorit lo ya? Iya, buka-bukaan. Kita setiap kali kalau ngomong buka-bukaan harus kayak gitu. Enggak lah, nggak bisa. Gue jadi nyoba gue. Nggak bisa. Mau coba? Silakan coba. Oke, jadi di pembahasan buka-bukaan kali ini. Oh, isinya ngakak doang nih 1 menit. Iya nih, di buka-bukaan kita kali ini kita pengen ngebahas tentang Marsha Arwan, tentang masa lalu, masa sekarang, dan ya itu aja sih sebenarnya. Terjebak. Wow. Di ruang astri. Oh, Marsha Arwan tuh jago nyanyi loh. Ya, kalau seandainya buat kalian udah ada albumnya kan, Sya? Sekalian promosi dong, Sya. Aku dengerin lah. Albumnya belum, tapi single udah. Singlenya udah, beneran ya? Single tapi juga. Wow. Jadi single punya single ya. Terus gua promo. Terus ya gitu. Gua mah biasanya nyanyi karaoke. Wow, iya. Tapi dari karaoke aja gue udah tahu sih. Wah, this kid got talent. Tapi selalu setiap karaoke itu mic gak bisa nggak di gue kan? Iya. Gak bisa. Tapi seru sih. Selalu seru kalau karaoke sama Marsha Arwan. So, kita mau ngebahas tentang masa kecilnya dulu nih. Boleh. Your Prequel Pokoknya sekarang childhood. masih kecil. Oh. Jadi Marsha Arwan itu, lo lahir di mana sih, Sya? Di Jakarta. 96 ya? 96. Lu berapa sih? 91. Lu? Gue 96. 94 gue. Bohong. 94. Emang lo pikir gue berapa? Sumuran sama gue pasti pikiran. Lebih tua. Parah banget tuh, Syah. Makanya jenggotan. Makanya gue cukur lah abis ini. Ada Marsha yang bilang, bro beli cukuran. Iya, kalau jenggotan tuh terlihat lebih Tua ya? Iya, terus gondrong gitu kan. Iya, bener sih. Bapak. By the way, menikmati aja masa Nikmati lah masa mudanya nggak sih? Iya dong, harus dong. Nanti kalau udah gede kan kalau udah gede, kalau udah tua kan nggak bisa, Iya. kan nggak mungkin dong kita ketemu klien. Oh iya, benar. Harus rapi kan. Benar. Dan lagi pula kan kita pekerja seni, nggak Oke. apa-apa. Seniman banget. Lanjut. Ke topik pembahasan kita. Marsha Arwan mulai syuting tuh umur berapa sih, Sya? Mulai syuting umur 3 tahun. Wow, Iya, 3 tahun. udah banget. Udah di depan kamera kayak gini sekarang. Udah. Lampu dan temen-temennya lampu semua. Udah, pertama kali 3 tahun itu iklan. Iklan apa tuh? Iklan makanan bayi. Tapi nggak tahu deh sekarang masih ada nggak ya? Coba ya, Lucu gua banget. Iya, coba kita search. Ada yang telepon. Siapa sih namanya? Milna. Milna. It's Tau kan Milna toddler Oh tau. biskuit nih. Jessica Milna kan? Oh, Jessica Mila. Oh. Sorry. Mirip ya? Iya, mirip sih. Ini loh, jadi ada dulu Milna toddler bulan sabit, coba ya. Oke. Jadi kalau digigit nih kayak gini nih. Berbentuk sabit. Oh, alah. Kalau digigit kan bukan Ada bulat. alfabetnya. Terus digigit, enggak dulu nggak ada dulu bulat kayak donat. Oh. Tapi beneran gini, beneran kayak biskuit gitu. Ya gitu tipis gitu. Terus bolong, terus kalau digigit gitu kan langsung jadi bulan sabit gitu. Gue ingat banget, pokoknya itu makanan masa kecil aku juga. Enak. Enak. Dulu berarti pas di iklan gigitnya masih pakai gusi dong ya? Soalnya belum ada gigi. Nah, betul nggak digigit. Oh. Ya kan namanya juga iklan. Oh iya, benar. Kayak bulan sabit gitu di sini. Oh lucu, gue jadi pengen search deh Iya. iklannya. Kita nanti search kita nonton. Iya. Gue cari, gue beneran cari. Oh iya? Gue orangnya Masih ada? cari. Masih ada? Nggak ada. Oh, Kesian. oke. Adanya iklan gue yang gue udah SMP, apa kelas 6 gitu. Ada. Kok gue kasih tahu ya? Tapi kalau Ada, ya nggak apa-apa lah, nanti boleh dicari. boleh dicari ya. Tapi kalau seandainya lu tuh 3 tahun itu kebetulan atau gimana sih? Jadi kalau cerita nyokap gue, pokoknya gue tuh emang anaknya tuh genit, maksudnya genit tuh ngeliat kaca tuh ngaca gitu. Terus fashion show tuh suka ikut gitu, ada acara fashion show tuh selalu menang gitu. Mau menangnya harapan, dulu ada juara harapan kan. Gue pernah harapan 1 juga. Harapan 1, harapan 2 gitu kan. Atau juara 1, juara 2 gitu tuh tetap pasti
cepet. Harapkan. Tapi pasti tetap menang gitu, tetap kayak emang anaknya ini ya nggak takut sama orang banyak gitu. Mungkin emang karena dari umur 40 tahun udah dibawa ke PIM kali. 40 bulan, 40 tahun. 40 hari kok 40 bulan sih. Jangan kamu sekarang ini ya. Vampire kalau nggak. Takut banget. Ya pokoknya 40 hari udah dibawa ke PIM, bener-bener kayak ya itu contohnya gitu. Makanya sekarang mallnya PIM. Oke. Berarti Marsha Erwan aktris material banget ya emang ya. Born to be an actor. Iya. Tapi berarti setelah dari itu iklan pertama, setelah itu iya, itu sebenarnya accidentally juga gara-gara om aku itu adalah lighting, orang lighting, kru lighting di sebuah iklan. Habis itu dia nyari anak bule, ini bule beneran ya, nyari anak bule beneran. Udah ada, kan biasanya kalau dulu zaman iklan dulu itu pasti ada kayak pengganti gitu, maksudnya backup. Nah, jadi biasa talent satu, main talentnya pasti punya backup talent. Takut apalagi anak-anak kan takutnya dia nangis apa-apa gitu kan. Nah, yang main talentnya ini dia tuh nggak bisa, maksudnya bener-bener kayak nggak takut orang nangis terus ribet lah. Sedangkan gue tuh bener-bener yang kayak banci tampil gitu, yang kayak seneng ketawa-ketawa gitu, nggak ribet, bener-bener nggak ribet gitu. Mau kenal orang baru langsung kayak ya udah nggak apa-apa santai gitu. Akhirnya diajuin sama om gue ini, terus ya udah dari situ jadi iklan terus. Kayak pas kliennya lihat tuh langsung suka gitu. Udah dia aja. Jadi main talentnya nggak ikut. Karena ya mungkin waktu kecil gue agak sedikit mix. Padahal gue nggak ada bule. Kalau di iklan Pan Asia gitu ya Pen? Lo emang nggak ada bulenya? Ada Belanda. Cuman maksudnya nggak yang bener-bener bapak gue pure Belanda gitu. Tapi emang ada turunan. Kan dia maunya anak bule. Tapi bagus sih ya. Maksudnya kayak muka lo tuh untuk di Indo tuh kayak komersial banget gitu. Makasih ya. Kalau kamu keluar juga orang masih unik, kamu di Indonesia masih dapat Indonesia. Iya. Malu deh kalau dipuji-puji gini. Gue ini kan terkenalnya di Spanyol. Wow. Antonio Banderas ya. Gue pengen bisa terkenal di Indonesia tapi terkenalnya gue di luar. Oh di Spanyol gue lebih oke. Wow. Tapi itu berarti setelah iklan pertama itu lanjut tuh? Iya, dari situ langsung iklan-iklan terus gitu, iklan-iklan terus. Kayak temen iklan gue dulu Feby juga. Oh iya, Feby juga dari kecil. Iya, gue ingat banget kok dia sebelum Neng. Oh iya. Sinetron Neng kita bareng. Nah biasanya gue rivalnya, rival. Gue dia, terus Jessica Neng. Oh iya. Pasti kalau nggak, pasti anak-anak iklan zaman dulu kalau nggak gue, Feby, si Jessica Neng itu. Banyak deh pokoknya anak-anak iklan zaman dulu tuh seru. Kalau iklan. Seru ya, kayak ngebahas tentang ini gue pernah bahas juga sama Marsha, kayak tentang perjalanan karir aktor dan aktris di Indonesia, kayak gimana kita casting, kita melalui semua itu, dan itu yang ngebuat kita sekarang gitu loh, kayak lebih menghargai proses perjalanan yang tidak instan itu. Dan puji Tuhan gue masih bisa merasakan itu gitu loh, jadi perkembangannya juga jadi lebih mature, gimana ya, jadi lebih apa ya, senang. Dan lu bisa lebih menghargai. Tapi itu semua balik lagi ke pribadi orangnya sih. Ada yang tetap kayak yang setelah dia naik ya, gue artis nih, gue effort nih untuk ada di posisi ini gitu kan, tergantung kan. Kalau lihat zaman dulu mah syuting sama yang lebih tua gitu lebih parah lagi dari sekarang. Sih punya ruangan sendiri dulu kalau yang udah dewasanya gitu kan. Terus gue cuma bisa syuting sampai dari jam segini sampai jam segini. Terus kita yang suruh nunggu gitu. Pengalaman. Udah mateng lah itu kita ya. Udah. Tapi setelah 3 tahun itu udah tuh lanjut, nggak pernah ada break dulu tuh? Enggak, kalau 3 nggak pernah. Iya, pokoknya dari umur 3 tahun iklan-iklan terus. Jadi istilahnya gue tuh anak iklan. Mulai umur 6 tahun di casting untuk sinetron. Apa tuh sinetron? Pertama kali di MD Entertainment. Itu sinetron Dia. Tahu nggak? Dulu Tobing sama Tengku Rian sama Ari Wibowo. The Legends man. Makanya Om Ari aku kenal. Om Ari Wibowo. Oh, Om Ari iya. Tapi dulu gue tuh bukan jadi anaknya Om Ari, gue anaknya Om Adipura sama Tante Sheni Andrea. Oh iya, Tante Sheni Andrea aku dulu pernah sama. Kayaknya masih main ya sekarang. Om Adipura masih? Iya,
ya gitu. Nah dulu jadi anaknya mereka gitu. Cuman jadinya kenal sama legend juga. Jadi kayak gimana sih main sama Nggak nervous ya namanya ketemu sama anak kecil big names gitu yang orang tua kamu bilang ini lo legend nih ibaratnya. Nggak pernah bilang gitu sih waktu kecil mah, acting aja. Kalau kayak gitu malah nggak bisa acting nggak sih? Deg-degan kan waktu bayangin anak umur 6 tahun dan disuruh syuting gitu. Masa bukan disuruh ya, emang pengen, emang jiwanya gitu. Cuman 6 tahun ketemu sama yang kayak gitu kalau ditakut-takutin kan. Tapi pressure nggak sih Syah? Dulu maksudnya pressure-nya dalam arti aduh masa kecil gue hilang nih, jadi gue syuting gitu. Nggak pernah mikirin nggak sih? Oh ya? Iya iyalah. Kalau gue soalnya mikirin loh. Karena ya gue dari 3 tahun nih, dari kecil banget emang udah di situ. Terus jadi udah kayak istilahnya jadi kayak ya emang hidup gue di situ. Jadi gue juga nggak yang kayak pertanyain kenapa begini. Mungkin pertanyaannya pas udah umur 20 18 itu di pas waktu kecil kan dulu nggak mikirin kayak gitu nggak sih? Yang kirain emang ya syuting. Tapi soalnya gue kan mulainya juga kelas 6 SD. Gue kelas 6 SD mulai syuting. Tapi itu pun gue sinetron dari figuran juga Syah. Dan tapi itu pun gue jadi kayak agak pressure karena dari kelas 3 SD kan gue kan jam 4 sore udah naik sepeda basket keluar dan masa-masa itu hilang. Iya. Nah kalau itu kan kerasa. Nah itu dia yang tadi gue bilang. Dan gue dari umur 3 tahun emang gue nggak pernah merasakan itu gitu. Jadi nggak ada yang berubah juga gitu. Mungkin emang jadinya nggak punya teman di sekolah gitu. Maksudnya nggak punya teman yang benar-benar teman terus karena kan biasanya kalau kita syuting kan kita izin. Iya. Nah jadi kayak FOMO, jatuhnya kayak FOMO, ketinggalan berita lah. Tapi ya udah santai aja juga nggak pernah yang FOMO tuh by the way fear of missing out ya. Fear of missing out ya benar. Itu tapi juga baru dirasakan sekitar SMA karena itu benar-benar baru yang izin sekolah. Karena biasanya emang nggak pernah izin, emang selalu bunda aku tuh selalu bilang kayak kalau bisa jangan izin sekolah. Iya bagus tuh. Tapi kalau iya gitu kan banyak tuh dulu yang homeschooling ya. Nah aku memilih untuk nggak mau homeschooling kan nggak mau ya kayak supaya kata bunda juga kayak biar merasakan punya teman SMP SMA tuh seru loh. Setuju banget. Karena beda kalau vibe-nya beda, mentalnya juga kayaknya beda. Iya. Jadi kayak gimana ya? Kalau gue juga sampai kuliah pun nggak pernah mau yang namanya cuti. Karena once cuti udah malas gitu loh. Kalau gue malah kebalikan, gue pengennya cuti mulu. Soalnya gue berpikir kayak kalau seandainya udah 21 tahun lulus kuliah, 22 tahun udah nggak ada beban lagi gitu loh. Kenapa nggak diselesain saat itu? Tapi berarti ya emang ini ya peran nyokap penting ya? Penting banget karena emang nyokap emang beneran satu-satunya yang nyakinin gue dan selalu nganterin syuting dulu. Dulu tuh yang sampai pulang pagi tuh nyokap gue tetap nyetir. Itu nyokap gue. Bunda tuh emang mantep gitu nungguin dari pagi sampai pagi lagi. Nah kita lihat ya dari beberapa guest star kita sebelumnya seperti ini perjalanan seorang ibu ya itu selalu ada di balik anaknya. Dalam ini baru kita bicara tentang orang-orang yang bekerja di dunia entertainment, tapi di luar sana banyak yang support orang tua tuh tidak terlihat bagaikan dia tuh orang di backstage, tapi dia yang mengontrol semua untuk perjalanan untuk suatu hal yang nggak pasti. Dan itu bisa jadi Mas Syahruan sekarang, tapi peran seorang ibu tuh tetap menjaga tapi jangan sampai sekolahnya ketinggalan, kontrak, berkumpul sama siapa sampai di TV itu. Soalnya it's a blessing. Kita nggak bahas tadi tentang kayak masa kecil kita hilang dan lain-lain. Kita juga harus mikirin juga kan kayak masa dia bergaul sama temen-temennya juga hilang untuk nemenin Marsha syuting dan lain-lain gitu kan. Tapi lo kalau bokap nemenin nggak? Enggak, bokap nggak nemenin. Kerja aja gitu ya. Bokap nggak nemenin. Yang nemenin emang bener-bener ya bunda terus, emang bener-bener nyokap gue terus. Selalu ada gitu yang ngurusin. Jadi gue tuh tinggal terima beres, dijemput di mobil tuh udah kayak rumah ya. Udah kasur dulu pakai penter terus kasur. Jadi tengahnya tuh diangkat gitu yang enak banget pakai taruh kasur. Gue inget banget tuh masa-masa gitu. Jadi tidur pas pulang syuting, tidur di mobil, pulang mandi, tidur lagi di mobil, tunggu di sekolah sampai jam 7 masuk. Pulang dijemput, tidur di mobil lagi di kasur itu. Kalau kasih syuting gitu aja kerjaannya. Gila sih. Wow. Gila. Tapi somehow di saat sekarang bisa relate ya?
Iya bisa relate. Dan tapi lu pas mikirin ini indah nggak sih? Syah, pas lu mikirin ke masa lalu nih ya, kayak yang capek-capeknya itu hilang, yang lu pikirin kayak gila dulu indah banget ya masa itu ya gitu kan. Padahal waktu itu mah kesel ya. Iya kan? Saat itu mah sebel gitu. Tapi sekarang tuh kayak merasa bersyukur bisa dikasih waktu yang susah-susah itu. Kalau nggak kita nggak bisa bersyukur atas waktu kita yang sekarang. Iya. Tapi kalau kalian kan mungkin mulainya lebih dini daripada gua ya. Misalkan kan gua mulai itu baru kira-kira 9-10 tahun yang lalu kan. Saat gua udah gede. Iya, gua sudah teenagers lah. Yeah. Jadi gue lebih bisa kayak umur 16-17 tahun tuh gue baru start. Sinetron ya? Awalnya film. Terus ke sinetron. Tapi Gino kan cepet, maksudnya Itu cepet terus. Iya, lo cepet loh. Gitu. Terus gue ngeliat bahwa itu dia yang gue merasa gue missed out adalah journey yang mungkin kamu rasain. Iya. Itu perjalanan itu yang sometimes membuat gue tuh khawatir kayak apakah nanti kedepannya gue bakal bisa kuat karena kayak Marsha sudah ngelewatin banyak hal gitu. Kayak gue cerita sekilas denger cerita kamu kayak kamu udah ngelewatin kamu naik mobil, ditidur, pakai kasur dan lain-lain, dianterin mama. Dan aku tidak melewati fase itu gitu. Aku bukan instan prosesnya tapi jauh lebih cepat dibanding mayoritas orang. Itu it's a blessing for me tapi justru gue nggak boleh take this for granted. Betul. Dewasa banget. Tapi ya itu sih. Menurut gue ya itu kita dulu pernah ini jujur-jujuran aja kita dulu pernah ngomong kita pernah komentarin tentang teman-teman YouTuber. Ya kita ngelihat mereka kan bisa dibilang platformnya kan mereka nggak ngelewatin casting dan lain-lain. Platformnya adalah YouTube gitu loh. Jadi kayak kayak perbedaannya sebenarnya kontras kalau mau dibandingin sama pemain sinetron sama YouTuber gitu loh. Jadi kayak itu bukan hal yang bisa dibandingin sebenarnya. Iya, nggak bisa gitu, sih, nggak bisa dibandingin kayak, karena journey-nya beda-beda. Kayak toko offline store sama sekarang balapan sama e-commerce gitu kan. Iya. Kayak kita tuh bisa dibilang kayak lebih old school-nya ya nggak sih? Iya. Sistemnya sudah beda. Sistemnya udah beda. Gitu loh. Ya kayak bisa dibilang kita tuh kayak lumayan scripted, kayak kita emang udah jelas nih ya udah kita kerja sebagai sebagai pemainnya gitu, udah jelas gitu. Kalau misalnya YouTuber kan mungkin lebih dia usaha sendiri buat semuanya gitu. Kayak dia yang mikirin otak atas segala macamnya gitu. Mungkin itu juga susah, tapi kita sebenarnya juga punya tantangan yang lain yang sebenarnya juga susah gitu. Jadi yang nggak bisa dibandingin karena tantangan kita berbeda-beda. Bener, kita ya pulang subuh segala macam. Iya. Dan tapi ya kan? dan kalian tuh dan maksud gue ya banyak banget teman-teman gue nih kayak Billy enak banget ya sekarang foto doang dapat duit segala macam dan gue yakin lo juga pasti pernah dibilangin kayak banyak gitu kan. Banget, lo juga kan lo kayak enak banget ya. Cuman kan mereka nggak lihat gitu loh. Lah kita pas pulang subuh lo kemana gitu loh. Kayak itu dia itu yang kita tuai sekarang. Iya. Dulu kita mungkin naburnya kayak gitu. Sekarang kita tuainya gampang gitu. Syuting di Buperta hutan-hutan. Iya. Kalian nggak tahu yang kalian lihat, aduh keren ya gini. Itu Buperta hutan-hutan sama ini Depok ya. Iya. Apa namanya? Studio Alam. Iya. Wah, itu poli dibuat tidur. Iya. Waduh. Terus maksudnya toilet juga hygiene-nya nggak tahu di mana kan itu kan kayak ke toilet harus naik motor. Iya. Di tengah ya kan. Aduh gelap-gelapan. Aduh. Dan gue cuma ngebayangin ya di saat penonton nonton ya dengan kamar dia yang bersih abis mandi nonton. Itu nonton. Nggak enak ya jadi artis. Iya. Titik gitu. Ternyata prosesnya. Iya. Satu episode itu kita bisa berhari-hari dia nontonnya sejam doang. Iya. Iya benar. Tapi highlights yang benar-benar bikin karir lo naik itu kapan sih? Yang lo ngerasanya nih? Peak point of your life yang jedar nih, Marsha Arwan. Gak tau ya, mungkin gue ngerasa karir gue puji Tuhan gue tuh gak yang langsung set gitu. Gue tuh pelan-pelan. Jadi iklan dulu, terus sinetron, terus film gitu. Mungkin kalau misalnya gue tuh bisa dibilang artis cilik karena dulu itu sampai detik ini masih banyak yang mengira gue tuh Olivia. Jadi Olivia tuh adalah peran gue di Bawang Merah Bawang Putih. Lu main di sana ya? Iya, tuh banyak orang nggak tahu gue tuh main di sana padahal mungkin lu pernah lihat kayak ini tuh gue. Oh iya mungkin ya. Gue soalnya nonton dulu tuh yang Nia Ramadhani ya. Iya, ada di YouTube ada. Kamu jadi banyak banget yang ngetek
Jadi soalnya. siapa? Jadi Olivia namanya. Bawang bombay. Kayak kamu Olivia. Olivia tuh ketumbar. kayak bawang bombay. Ini kecil dong. Iya. Iya, pokoknya mininya bawang putih tapi yang nyebelin banget, yang emang iseng gitu anaknya. Oh. Tapi bawang putih. Kerjaannya ngerjain bawang merah sama ibunya terus gitu. Ada lah pokoknya diikat dua gitu, bolong giginya. Tapi Ada nggak ya? Ada lah nanti. berarti setelah itu tuh umur berapa sih? Bawang merah bawang putih itu 3 SD, berarti gue umur 9. Ya sekitar segituan ya. Iya, 9. Itu sih itu yang paling bener-bener. Habis itu langsung sinetron. Iya, karena itu sinetron kan juga di Malaysia, di Singapura juga. Sampai detik ini di Malaysia, di Singapura mainin Olivia. Ini pelakon gitu. Ya, jadi terkenalnya tapi gara-gara itu gitu. Iya. Di Singapura juga kayak gitu. Untung N-nya bukan diganti R ya. Pelakor ya. Jangan dong. Gue paling benci sama pelakon. Iya. Jadi Tapi pertama kali pacaran umur berapa sih ya? Sudah mulai masuk ke itu. 6 SD. 6 SD. Itu lucu, ini lucu. Gue pacaran 2 minggu. Terus? Dijatahin. Hah? Ini jalanin. Jadi benar-benar nggak bisa ya, udah kita pacaran 2 minggu aja. Gitu. Wah. Yang jalanin kamu apa cowoknya? Aku lah. Ini gue pertama kali sedengar kayak gini. Dijatahin? Iya. Waduh. Dijatahin 2 minggu aja. Ada deadline-nya ya. Berarti cintanya cuma 2 minggu dong. Kan dulu apaan cuma suka-suka doang. Iya maksudnya Soalnya ini cowok tuh ngejar-ngejar. Oh, mungkin cowok tuh bisa kalau ngejarku tuh lama banget. Karena ini cowok suka gue dari 1 SD. Oh. dapatnya di kelas 6 SD. Dulu kelas 6 SD, Dan 2 minggu doang. Kalau gue jadi cowoknya, ciao Bella. Bener, aduh lucu banget deh. Itu bener-bener iya 2 minggu doang. Nah itu SMS-an doang. Ya, Semesan. 6 SD juga masih zamannya handphone apa sih yang diputar bawahnya itu Iya, Nokia iya. ya, Nokia 3 berapa sih? 6.600 yang masih. Yang bawahnya diputar itu loh. Oh itu press play. Iya gue tahu tuh. Iya, itu tuh. Kotak gitu kan, klak. Merah putih, gue ingat punya gue tuh merah putih. Tapi ya itu sih ya, gue bayangin jadi cowoknya di minggu pertama kayak aduh 7 hari lagi. Kayaknya dulu nggak mikir gitu sih. Kalau iya. dulu kayaknya ya udah ya. Aja gitu ya. Gimana ya? Terus bener 2 minggu kamu putus? Bener 2 minggu. 14 hari. Iya. Nangis. Ya udah nggak chat aja. Udah nggak chat, udah nggak SMS-an aja. Tapi udah setelah itu. Nangis enggak ya? Ya gimana sih? Maksudnya kelas 6 SD suka-sukaan doang. Yes. Pacaran tuh cuman kayak formalitas ala-ala yang Iya, SMS pacaran. setiap hari, Iya, bukan pacaran yang sih. kayak hubungannya nggak gitu. Iya, benar sih. Hubungannya nggak cinta, tapi emang suka-sukaan gitu. Monkey love. Gila. Tapi berarti setelah itu pacaran yang benar-benar serius? Kayaknya SMP kelas 3. Berapa tahun? Setahun kurang sebenarnya. Itu berarti lagi syuting ya? Gue selalu deh, setahun tuh pasti kurang seminggu, kalau nggak kurang sehari. Berarti tuh Seminggu. si mantan udah tahu ya pas pacaran itu kayak gue pacaran artis nih gitu. Tahu. Oh ya. Tapi lu ada ini nggak sih Syah, kayak dulu pas masih lagi sinetronnya kayak merasakan privilege kayak gue artis nih gitu. Sempet berasa gitu nggak? Enggak, justru dulu. sedih. Dulu kan nggak punya follow, nggak ada follow. Oh iya nggak ada. Dulu kan kita benar-benar karya. Lu masuk di sini ya udah. Oh iya benar-benar. Gitu lu terkenalnya di Gila sini. ngebayangin itu sih, ya sih itu indah banget sih. Iya. Masa dimana kayak lu nggak peduliin likes Iya. dan engagement segala Iya. macam bla 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 gitu. Pure ya. Tapi Pure. benar-benar kayak Karya ya doang jadi karya. pertaruhan. Apa jadi pertimbangan. Iya Kayak benar-benar. acting lo di sini benar-benar bagus nggak gitu. Iya, iya, Atau iya. karena emang lo main sama dia nggak ada masalah. Gue deactivate Instagram gue sekarang. Kalau itu jangan, kalau sekarang Impulsif jangan. anaknya ya. Langsung aksi gue. Terus nyeselnya nanti. Iya benar. Tapi berarti kalau dibilang lu itu anaknya kan hard worker juga ya berarti ya. Workaholic ya. Iya hard work. Iya gimana ya? Iya kali ya. Terus Gue kerjanya tidur mulu sih. Jadi takut kalau misalnya bilang Pelor. bener pelor. Tapi enggak dong. Gue tuh bisa di mana aja kayak Oh, ya? teman-teman gue mau
mau kayak heboh gimana, gue mau tidur aja kalau emang gue ngantuk. Tapi berarti lo ini dong, menurut gue kalau orang yang pelor itu tuh lo bisa ngelihat sisi lainnya, itu dia bisa, they know how to enjoy life. Oh iya sih. Iya nggak sih? Dan manage time juga. Manage time itu tuh paling penting sebenarnya sih. Presence hadir dalam karena pernah ya kemarin ini baru syuting drag out berenam sama Kathleen juga. Itu semua tuh kan berenam 5 yang teman gue yang lain tuh ada fase-fase di mana ada yang flu lah, ada yang sakit lah, ada yang apa. Gue enggak, karena gue tidur terus. Padahal scene gue tuh pakai kebaya merah lah, yang jadi hantu lah, yang apa gitu-gitu, yang heboh-heboh. Dingin juga, kena kan lembab-lembab gitu, jadi semprot-semprot terus, dingin di studio. Jadi benar-benar itu tuh wah hebat banget, ekstrim banget syutingnya, dilempar-lempar. Tapi gue nggak sakit. Orang 5 teman-teman gue ini pasti ada flu-nya, ada apanya gitu. Itu mungkin salah satu time management yang bagus gitu, kalau emang lu bisa tidur di mana aja. Jadi bersyukurlah yang pelor-pelor ini ya, kalau kerja seni itu sangat dibutuhkan. Iya sih. Tapi lu tipikal yang bisa cherish the moment gitu nggak, kayak dalam arti menurut gue ya, kayak kalau gue tuh bisa yang I know how to having fun, kayak maksudnya gue bisa enjoy dengan cara gue, dan orang tuh bisa kayak gila ya lu bisa ya kayak gini ya gitu. Kayak lu jago nggak untuk kayak let's say let's say nih ya, kalau seandainya kalau gue nih, gue berani spend duit gue untuk yang penting rumah gue bagus. Yang orang kalau datang tuh kayak enak banget ya, lu hebat sih, lu bisa bikin kayak gini. Nah kalau lu tuh apanya, lu kayak ada nggak sisi itu gitu? Apa ya? Kalau cowok bisa ada dia spendnya traveling, kalau cowok mungkin mobil, kayak gila sih lu bagus sih lu bisa bikin kayak gini. Gue apa ya, mungkin gue bisnis kali ya, bisnis gue mungkin kalau banyak, jadi gue seneng. Oh ya? Ya kayak gue punya bisnis ini, yang ini bisnis, yang ini bisnis gue. Oh, semua dalam sini gitu. Ini cowok-cowok males yang lagi nonton nih ya. Kalau jadi cowok lo nggak usah kerja. Oh, gue tabok. Apa yang ingetin doang? Iya. Itu belum perputaran. Ketahuan banget ya hasilnya. Gue tabok. Langsung dari yang lagi mau ngedeket cowok yang nonton langsung kayak waduh. Nggak bisa dong, enak aja. Jangan deketin Marsha, kenapa? Bisnisnya ada 5 bro. Gue harus punya 10 gitu ya. Gua 1 aja dari zaman dulu kagak jalan-jalan. Tapi berarti lu entrepreneur ya? Gue seneng kayak gitu. Mungkin emang gue emang seneng sih. Suka hitung-hitungan? Hitung-hitungan seneng, tapi gue juga orangnya lumayan royal. Maksud gue, hitung-hitungan secara, kalau orang yang suka bisnis kan suka math nih. Iya, Suka? Karena gue mau riak dikit ya. Jadi gue waktu SMP gue ikut Olimpiade Math kelas 1 sampai kelas 3 gue ikut terus. Dan kalah terus. Lolos 1. Tapi kan dipilih aja udah seneng ya. Jadi ini lolos dulu 1 nih. Lolos 1 tingkat tuh apa ya dulu ya? Camat ya? Waduh, gua nggak tahu. Paling awal tuh apa ya? Gue lupa nih. Lurahan. Lurahan dulu. Terus pokoknya paling tinggi sih kecamatan. Cuman udah bisa lewat dua tingkat aja tuh. Pintar banget tuh. Menurut gue hebat gitu. Jadi itu salah satu love myself. Oke. Kalau gue bisa ngitung gitu. Iya, that's why kalau makanya gue biasanya tuh orang yang suka entrepreneur gitu tuh nggak ada masalah sama math. Iya. Dulu ada kumon kan? Apa masih ada ya sekarang? Masih ada. Pokoknya gue tanteku punya kumon dari mantap. Tapi lu kumon dari umur berapa ya? Terus pokoknya waktu SD tuh udah bisa pelajaran SMA, udah bisa level J apa gitu. Lupa. Gue dari dulu A mulu. Wow. Nggak nambah-nambah ya? Orang mau ke B belum pantas gue belum pantas, takutnya terlalu berat. Iya. Jadi lebih baik di A, tapi di A dia udah bagus. Sampai akhirnya gua keluar A terus bro. Gimana sih? Ini lu iya. Lu kumon tapi sampai itu tuh ada ini ya tahap-tahap sampai Q kan, sampai Q. Cuman emang waktu itu nggak sempat lewatin sampai Q, cuman sampai L. Tapi itu ngebantu banget ya kumonnya. Karena jadi mat itu kan emang susah dan emang kayak mungkin susahnya prosesnya. Tapi sebenarnya di kumon itu ada beberapa trik-trik yang kayak bisa ngajarin nih dengan cara lain yang lebih instan, yang memang nggak
mungkin instan tapi nggak gimana ya? Kayak undergroundnya gitu loh ya. Anjay. Iya, kayak istilahnya jalan pintas. Jalan gitu. pintas, shortcut. Padahal sebenarnya sama, sebenarnya sama caranya. Cuman kalau di sekolah kan kadang suka tulisin ini, lu tulisin ini. Dia harusnya entrepreneur juga karena kalau entrepreneur tuh kan income-nya nggak tentu. Yeah. Mungkin emang bisa saat ini kecil tapi bisa juga kayak melonjak gitu. Jadi kalau pekerja swasta mungkin agak ribet ya, susah. Oh iya. Tapi yang nggak tahu juga, kita kan nggak pernah bisa ya. Kita tahu jodohnya siapa. Gajinya udah terpatok kalau Iya. Berarti ya entrepreneur sih. Tapi ya banyak juga yang emang cari kerja untuk pengalaman doang. Yeah. Yang penting bukan masalah itu sih. Yang penting suami gue bolehin gue kerja, udah. Gue nggak bisa kalau disuruh diem aja di rumah. Tapi nggak tahu juga ya kalau punya anak mungkin bisa jadi ibu rumah tangga. Wah jauh banget pemikiran. Tapi aku cemburu. Kamu kalau udah syuting peluk-pelukan. Iya, peluk-pelukan. Adegannya peluk-pelukan. Terus sekarang udah tahu ada banyak serial-serial yang Cinlok. Iya, banyak yang cinlok, terus bisa ada kissing scene dan lain-lain. Tabok aja. Wow. Suami Tabok aja. Lagian dari awal ngapain kayak gitu? Iya. Ngapain diterima kalau emang ada yang kayak gitu-gitu yang menyakiti hati istrinya? Iya. Berarti tapi kalau seandainya jahat banget ya gue kesannya ya. Kayak sadis gitu ya, Marsha Erwan ya. Mau deh peran-peran antagonis gitu. Tapi lo tegas ya orangnya, Syah? Apa enggak? Kayaknya lumayan tegas sih. Oh ya? Tapi kadang labil sih, gue tergantung sih. Tergantung cowoknya. Tentang apa nih? Tentang apa dulu? Tentang apa tegasnya gitu? Tentang komitmen. Iya, mungkin. bucin gak sih kamu? Iya bucin gak sih? Aku nggak pernah consider aku bucin, tapi kayaknya aku bucin. Oh ya? Kayak nggak mau ngaku gitu loh. Tapi kayaknya. Iya itu emang ciri khas sih. Soalnya jangan deh, kayak nggak mau dibikin. Nggak, aku kok nggak bucin gitu. di sini tuh kita selalu ngebahas ya, Marsha. Marsha kayak kemarin di tamu-tamu sebelumnya tuh ada kepanjangan kok. Aku lihat kamu tuh Marsha tuh ada kepanjangan. Apa tuh? Kalau Feby kemarin Fabulous. Fabulous. Kalau Marsha tuh kayaknya manja loh. Marsha manja. Marsha the manja. Mungkin kalau manja benar tapi. Manja kan? Itu apa hebat sih? Oke. Marsha the manja ya. Marsha Udah the research manja. ya? Kelihatan sih dari. Kalau manja iya, gue manja. Oh ya. Pengen gitu diperhatiin gitu walaupun kadang-kadang cuek. Hal kecil gitu kan. Iya. Justru lebih seneng yang biasanya pasangan gue tuh selalu cuek soalnya. Jadi gue tuh geli. Dulu bukan geli sih, kayak agak Jijik gitu ya? ngapain sih romantis terlalu kayak Iya. setiap hari kasih bunga itu tuh gak bisa. Oh lu gak bisa kayak gitu Gue tuh bisanya kayak misalnya barang dari gue tuh disimpan gitu. Terus kayak misalnya pokoknya yang nggak penting tiba-tiba kok ada di tempat kamu. Duh, jadi mengingatkan gue main lalu-lalu. Udah gak usah dibahas tuh kau. Gue jadi kangen sama yang dulu-dulu nih. Oh siap. Berarti Syah, lo suka cowok ambisius ya? Nah, itu dia. Kompetitif. Kenapa Syah? Gue sendiri adalah orang yang sangat kompetitif. Gue lumayan ambis mungkin, tapi enggak terlalu lebay. Jadi lihat-lihat juga ambisnya gitu. Kan pertanyaannya cowok tapi. Ya gue dulu nih. Oke. Makanya kalau sama istilahnya kan gue bisa dibilang alpha juga. Alpha girl, alpha Ya kan, female. bener nggak tapi ya Yeah. kan. Nah, jadi kalau ketemu cowok yang kayak begitu kayaknya nggak tahu. Cuman bisa jadi. Nah itu dia antara dua. Kalau nggak cocok banget atau emang bener-bener jadi dia bisa ngepalain gue. Iya. Ya kan? Gitu. Udah gitu aja. Iya. Susah ya? Susah sih. Tapi sosok ambisius cowok menurut lu konotasinya nggak negatif dong? Positif dong, lu mau dong punya cowok yang ambisius. Iya, ambisius tapi juga jangan lebay. sama kayak gue, pokoknya jangan lebay aja. Takarannya berarti harus sama. Ya ambis harus, karena kan kalau enggak lu males-malesan gitu loh, enggak kerjanya nggak selesai. Maksudnya kan orang ada yang kerjain cuma setengah doang terus nggak selesaiin itu nggak bisa gitu susah. Berarti kalau balik lagi ke project kerjaan lo nih, Syah, yang menurut lu paling yang sampai sekarang paling lu cinta tuh kayak ini project ini gila banget nih.
mengukir nama Marsha Arwan banget nih. Itu apa sih? Ya itu bawang merah bawang putih itu, terus rata anak tiri. Ada setelah itu rata anak tiri karena kelas 4 SD, bayangin kelas 4 SD suruh gendong bayi. Nggak jatuh kan bayinya? Sempet mau jatuh, kan serem ya. 4 SD gimana sih? Kok berat ya? Nggak kuat. Dilepas. Apa? Ratapan anak tiri. Dia pakai itu. Bedongan. Iya, bendong apa sih? Bukan bendong, gendongan, ya gitu deh. Iya gitu deh. Ratapan anak Siap tiri. ya? Ratapan anak tiri ya. Kalau dulu apa lompatan si pincang ya? Enggak, selendang roh halus. Billy selalu gitu sama gue. Kenapa sih? Selendang roh halus. Pernah nonton nggak selendang roh halus? Kayaknya pernah deh. Pernah nonton Netflix. Sama pukulan si buntung. Pukulan si buntung. Kenapa sih kok gue nggak ngerti? Iya. Lebih baik kamu jangan ngerti. It's okay not to be okay. Okay. Lo. Nah, lu nggak mentor ya? Enggak. Lo drakor suka? Drakor suka. Sekarang Dari lagi awal emang sukanya drakor. Sekarang lagi nonton Sebelum suka K-pop. Oh. K-pop pun juga K-pop BTS. sekarang Sorry, BTS. Army dong berarti. Army, apa Army? Widih. Apa Army? Ininya fansik BTS. Apa Army? namanya. Namanya Army. Wih. Coba lihat. Ini siapa namanya? Taehyung. Siapa? Kim Taehyung. Kim Taehyung. Gua sampai sekarang men. Nggak bisa bedain ya pasti. Sebutin. Iya. Pokoknya cantik semua bro. Keren sih video klipnya sih. Gua hati-hati lo cantik lo. Lisa Blackpink. Diserang lo nanti. Lisa Blackpink. Oh, Nggak, Lisa ini gua Blackpink. bicara fakta gitu. Iya. Ya biasanya gua memang mengapresiasi gitu. Mereka tuh keren banget kayak mereka lagi perform Video klipnya, gitu. Mereka tuh dance-nya, komitmen keren banget gitu. Cuman kan biasanya kembali emang kalau ke cowok, personalnya. iya kalau cowok pasti sukanya cewek. Iya. Lisa Blackpink. Lisa Gue Blackpink. suka Lisa. Yuna. Sama Jennie. Yuna tuh Jennie. Yuna SNSD. Beda zaman. Oh, wow. Gue nggak SNSD. Oh, iya, Yuna. Lo tau ya? Tau kan dia tahu. Oh, lu taunya Sama udah kayak gua ya. Bill. Sama kayak Iya. Bill. Kelihatan gua sama Marsha masih Iya, marah. kita BTS, Blackpink, Blackpink. mungkin Iya. Suju masih didengar. Iya. Bilang aja tahu. Ya, gua tahu Super sih. Junior. Tahu Super Junior. Siwon gitu kan. Ya masih Masih SNSD. relate. Gue nggak tahu bener Billy jujur. Sudah jauh Bil. Makasih loh. Kalau zaman dulu Apa namanya Yuna ya? Backstreet Yuna. Boys, Ini pernah Westlife, iya. brand ambassador apa gitu katanya. Iya, ini Cantik free nih banget. kalau nggak salah di sini dia kan. Iya. Pat pernah lihat dia di Central Park. Jadi Pat ngisi acara dia di panggung gitu. Rame orang nonton. Ramai. Iya itu Yuna, iya cantik banget sih. Hmm. Mungkin kayak pernah lihat Yunanya, tapi SNSD nggak pernah nonton. SNSD nggak pernah nonton. Emang sukanya mah dari dulu mau drakor, abis Oh. drakor sukanya OST-nya. Oh. Oh, Nah. itu bagus OST. Ya Gua kan, nggak tahu. dalam. OST apa sih? OST itu original soundtrack. Oh. Oh, kirain mau. OST itu. OST. Kirain kayak Original ada nama band OST gitu. Enggak, original soundtrack biasanya enak-enak. Official soundtrack atau original ya? Original. Original. Original soundtrack. Nah biasanya enak-enak tuh OST gitu. Terus habis itu kalau misalnya dari situ sempat ke Korea kan berapa kali trip bareng sama Korea, dengerin lagu Korea kan di pinggir jalan kan Korea. Ada Icon lah, ada tiba-tiba Euphoria lah BTS, dan dari situ kok suka Euphoria. Terus ya udah pas dengerin ternyata oh ini BTS, oh ini Jungkook, oh ini langsung ngulik-ngulik gitu. Ternyata BTS tuh prestasinya tuh bagus banget, jadi gue kayak Jadi you're a K-pop lovers. ARMY, K-popers. lebih tepatnya ARMY. Army and Proud. Akan selalu jadi ARMY nggak? Harus dong, harus. Harus dong ya. Udah setahun setengah ya. ARMY. Berapa orang sih di situ? 7. BTS 7 ya. BTS 7. Behind the scene. Iya. By the way, Sebelum Sebel. kalau kita bahas tadi kan kita udah bahas tentang kan jadi melenceng ya. kita udah bahas tentang perjalanan karir Marsha Arwan. Terus kita udah ngebahas tentang apa lagi tadi? Pacaran Pacaran. pertama, Monkey Love. Tapi gue kalau mau ngomong ini ya, Gue jadi inget deh, gue dulu pernah pacaran juga. Terus nggak pernah ketemu itu bu. SMP. Jadi kita Iya. mau ketemunya tuh setahun cuma 3 kali. Oh. Gila banget ya, kok gue bisa tahan ya? Tapi bisa sih. Lewat ngobrolnya di MSN. Oh, oke.
Hotmail ya ampun. Dulu temen gue juga ada tuh yang pacaran tapi nggak pernah ketemu sama orangnya. Nggak pernah ketemu. Gue tuh emang aneh-aneh ya, kenapa begitu ya? 2 minggu lah, nggak pernah ketemu lah. Iya. Itu zaman MSN masih kecil lah gitu ibaratnya masih. Iya. Tapi seru ya? Tapi gue pertama kali online away. Iya, tapi MSN tuh dulu pernah ada yang doodle itu nggak sih? Ingat gak sih? Apa itu Yahoo ya? Yang gambar-gambar tuh sama-sama. Lu YM kali. YM. Oh, tua lagi. Beda masanya. Friendster, dulu mah Friendster terus MSN. Karena Friendster nggak ada chatnya. Yeah. Jadi Friendster terus MSN. Friendster. Baru Twitter, ingat banget. Baru Pet. Terus ini gue pengen ngomong nih tentang impresi gue tentang Marsha. Gimana tuh? Awal pertama kali ketemu tuh kayak gue tuh ingetnya ya Syah, itu tuh premier film loh di XX1 ya. Hah? Lu ingetnya di mana? Gue di Singapura. No, enggak. Sebelum itu kita ada premier film. Ketemu aja. Kita kenalin Pak. Ini Marsha. Nah tapi first impression gue ini bukannya karena ada orangnya ya. Oh, Marsha pasti bagus. Orangnya attitude-nya tuh manners-nya ada gitu. Dan itu tuh mahal loh. Expensive. Bro, iya serius. Kayak menurut gua itu tuh peranan penting orang tua. Ini bisa 2 part ini loh. Wow, iya bisa. Tapi bisa nanti kita bisa edit juga kok. Penting. Peranan penting orang tua, ya kan. Dan anaknya baik. Kelihatan sih dari Kelihatan sih. Kalem gitu ya. Kalem sih enggak. Kalem sih enggak. Kalem gitu, diam gitu ya. Enggak sih. Tapi anaknya bisa diajak TikTok kalau ini. fun vibe-nya tuh when you're around nggak pernah ada masalah ketika satu grup sama Marsha tuh pasti kayak she's the one yang selalu kayak Marsha deh, pokoknya ke Marsha deh gitu pasti. Tapi dia lumayan, kita ada grup kan, grupnya itu di dalamnya ada Marsha dan Marsha tuh orangnya yang lumayan pemersatu gitu ya, kayak ayo dong kapan ketemu dong, dia kayak organize, iya kayak IO-nya gitu. Iya, di saat nggak jadi. Dan kayak gue appreciate banget orang-orang yang kayak gitu. Iya benar. Iya kan? Kalau nggak diajak sama gue pasti nggak jadi. Nggak jadi terus gitu. Pasti nggak jadi. Pasti harus gue karena gue tuh orangnya nyecer. Jadi kayak ayo jadi nggak nih, jadi nggak tanggal berapa nih jelas gitu kan. Ini yaudah pilih yang biasanya lu yang bagian booking. Gue bagian yang udah ini siapa aja yang ikut nih, siapa aja gitu. Kalau lu Syah, first impression lu ngeliat Gino gimana? Mirip Maluma. Maksudnya? Ada yang tahu ya? Aduh beda. Udah begitu. Ini by the way sesi penutup nih, habis itu kita tutup nih ya. Kita lagi pengen nanya impressionnya. Apa ya? Mbak, kita udah kenal berapa lama? Kita udah kenal tuh lama banget Marsha. Gue kira gue belum kenal. Kan gue bilang sama gue nggak kenal. Nanya. Jahat banget dibilang. Kayaknya belum kenal deh. Belum pernah kenalan kan? Kenalan mana ya? Pernah deh kenalan. Ayo lu. Terus tapi nggak pernah Mas. Mungkin dikenalin sama pacarmu yang siapa dulu, kayak kenal gitu. Enggak. Yang sama-sama main bola gitu kan ya? Mungkin. Kamu pernah main bola? Enggak. Nggak pernah. Nggak ada lu. Oh nggak ada. Tapi berarti gimana impressionnya? Tapi sebenarnya kita tuh relate deket ya. Sebenarnya tuh circle-nya tuh dekat, cuman emang nggak pernah ngegaul bareng. Apa ya first impression? Apa first impression kamu terhadap? Even itu asumsi ya nggak apa-apa, it's okay. Mungkin playboy. Astaga. Ini apa? Tapi muka-muka playboy sih emang sih. Ya enggak lah, enggak jujur. Don't judge book by its cover karena kau berewokan. Katanya asumsi boleh. Iya, asumsi boleh. Dari mana tuh? Iya kan? Enggak ya? Itu siapa? Terus apa lagi sih? Udah, gue cuma ngeliatnya itu doang. Sedih amat satu doang tapi begitu. Bener-bener gitu. Sombong nggak? Tapi enggak. Nggak sombong. Enggak sombong. Nggak sombong. Kayaknya asik gitu. Kayaknya tuh kayak. Iya. Gitu kayak. Gue mainin lu semua. Oh, iya. Tapi gue pertama kali ketemu, kalau gue first impressionnya ketemu Gino, kayaknya anaknya sombong gitu. Kalau gue ngeliat. Tapi menurut gue sih asik. Soalnya dia diem banget pas dulu ketemu di ini ya, Sosiola ya kita ya. Diem terus diajak ngomong kayak. Kalau gue ini karena gue tahu pacar-pacar mantan-mantan dia. Karena pas dia pacaran sama yang mantan-mantannya itu. Ada yang ngomongin gue nggak? Hah? Ada yang ngomongin gue kan? Apa sih? Enggak. Pokoknya cuman kayak oh iya. Kayak cepet gitu, lumayan cepet bergantinya gitu. Jadi gue mikirnya gitu, ngerti nggak? Oh iya.
Iya sih. Jadi sebenarnya bukan first impression ya, ini reputation. Based on your assumption. Iya, reputation yang mendahului gitu. Iya sih, benar. Iya, iya dong. Tapi kan belum pernah kenal ya, namanya asumsi mah nggak apa-apa ya. Bener, tapi nggak kan, apa-apa dong. tapi gue selalu kayak ya udah yang penting gue kenal dulu. Gue nggak mau ngomongin kan itu gosip berarti kan kalau kayak gitu. Jadi gue nggak pernah ngobrolin gitu. Kalau lu gimana? Tapi gue pernah makan bener. Pertama aku Marsha udah berapa kali ya. Iya. Aku Lu gimana? lupa pernah salaman. Tapi setahu kita pernah kayak kayak gitu. Emang nggak pernah ngobrol ya. Tapi Marsha memang aku liat kayak Asik. dia asik gitu maksudnya. Dia punya tutup. Diem apa ya? Kayak mau ditekankan gitu ya, Iya. bold line gitu. have that fine vibe. Iya. Vibe yang asik gitu. Orang bisa karena tuh kelihatan semua menurut gue dari raut muka, dari Energinya. energi. Iya. Orang Iya yang sih. fake, kamu kayak tipe orang yang plus kayak kenapa jujur? Oh iya, ceplas-ceplos iya sih. Plus. Marsha Arwan ya ceplas-ceplos sih. Tapi gue itu original. Original. Iya. Karena sekarang ya banyak orang itu yang udah mereka mau terlihat baik, jadi Iya. pakai banyak filter. Takut Iya. dijudge terlalu Nggak mikir. bisa, gue nggak bisa. Gue mau jujur banget. Dia Iya. harus Gue take it jujur easy. banget. Iya. Emang orangnya tuh nggak bisa. Soalnya kalau nggak nyiksa. Kalau Iya. nahan gitu kayak sosok ngomong yang baik-baik, nggak bisa. Yang ada tuh nyiksa. Bener-bener kayak stres sendiri gitu loh. Iya, Kayak bener-bener. gue tuh gatel banget pengen ngomongin ke dia. Apalagi si ring satu gue ini Mister kalau lu tuh jelek kayak gini. Gue tuh pernah Oh, ya? jelek pakai baju ini. Udah gue ganti lo. Gitu atau enggak? Lo kayaknya udah deh nggak bagus sama ini. Udah. Gitu gue gitu. Gue jujur. Bagus dong. Walaupun kadang-kadang suka dimusuhin gitu. Iya nggak apa-apa. Lu nggak selalu harus belong to Iya. satu tempat yang emang nggak menghargai keoriginalan lu. Cih, Kasian gila sih banget. gara-gara gue jujur itu gue jadi SMA gue nggak punya teman. Wow. Oh ya? Iya. SMA gue cuma punya teman satu doang gara-gara sama-sama sendiri. Oh, soalnya mungkin lu terkenalnya nyablak kali ya. Kayak kalau ngomong Iya, kayak terutama sama yang teman dekat. Nah, Iya. itu pernah dekat berlima. Nah, yang satu orang jadi berlima ini tuh sempat kayak sakit hati atau gimana. Terus biasa masalah cowok kan, cowok demen sama gue. Ya, cowok demen sama gue salah gue bukan? Iya, bukan salah lu. Gue juga nggak pernah, Iya. maksudnya gue juga nggak pernah kayak mancing-mancing Iya. dia buat suka sama gue gitu. Kayak gue masalah SMP, SMA tuh selalu masalahnya cowok doang. Kayak gitu, terus gue dimusuhin. Nah, satu orang ini soalnya ngobrol ke apa? Kayak ngomong ke 3 orang temen gue yang lain. Jadi kayak dihasut gitu. Oke. Jadi kayak dia, iya kan dia ngomongnya gitu. Sedih banget ya. Aduh, gue jadi sedih. Soalnya nggak pernah ngegapin, tiba-tiba nonton berempat, gue nggak diajak, terus gue di studio sebelah. Dia lagi nonton, gue inget banget Twilight Part 2 tahun berapa tuh di Terus lu Kitos. dicuekin kan? Gue sengaja nggak mau munculin, tapi gue tahu mereka lagi nonton. Itu Karena gue tiba-tiba ketemu heartbreaking di, banget ya. gue tiba-tiba ketemu di toilet sama 2 temen gue. Terus pas gue lihat mereka jalan berempat, gue kayak Sebel sih. Sebelum itulah pokoknya. Anyway, kalau first impression lu ke gue gimana? Gue nggak lihat, ya gimana ya? Gue kiranya lu diem sih. Oh ya? Iya. Ya itu banyak banget sih yang bilang kayak gitu sih. Iya. Iya, lu diem. kalau gue sih jujur, ini gue pertama kali lihat Billy tuh orangnya proper banget yang kayak Iya. des Terus gitu, well planned ya? well planned banget. Oke, Kayak datang maksudnya? kontak, iya. Kayak, oh iya ini gitu. Kayak ini lo udah tahu gitu target lo bulan ini lo akan ngerjain apa aja dan itu bisa Makanya lu bagian yang booking kan? Iya. Iya sih. Iya kan? Gue baru nyadar ya, iya juga ya. Lu bagian yang booking, oh ya tanggal segini. Tanggal segini, Iya. jam segini, ya udah gue yang booking. Kalau gue kan bagian yang kayak ini yang bisa mana yang ini. Lu bisa atau enggak? Lu jujur gitu. Gue yang nanya. Oh, iya. Ya. Lu bisa nggak ada acara jam berapa aja nanti? Oh ya jam segini aja Bil. Oh jam segini. Ya udah gue yang booking gitu. Soalnya kalau gue tuh permasalahannya ya, gue sering banget sekarang ngerasa gue terlalu polite. lo polite dia polite sih. Iya sih. Tapi kadang tuh terlalu terus kenapa? polite itu gue takutnya orang tuh jadi kayak nganggap gue tuh gampang gitu loh. Kayak Billy mah gampang lah gitu loh. Iya sih, ya nggak boleh disalah Gunakan, artikan iya. juga, Iya. disalahgunakan juga sih. Kalau gue sih ya ketemu orang polite kayak begitu, justru gue akan appreciate, gue akan lebih respect sama orangnya. Tapi kan ada yang Iya, ada manfaatin. yang manfaat. Berarti balik lagi ke pribadi masing-masing. Kita berdoa aja semoga teman-teman kita itu semua udah dari Tuhan ya. Cek. Oh iya, benar nih ngomongin soal. berdoa. Ini berarti kita
jadi part 2 nih. Tapi mungkin di cut-nya tuh udah dari yang tadi ya, di menit ke-15 nih. Biar bisa jadinya 15-15 atau 30-30 mungkin ya. Jadi, ini nggak jadi, tadi pembahasan tadi nggak jadi penutup ya? Nggak jadi penutup. Pembahasan tadi malah membuat bridging ke arah Gara-gara gue juga ya. Iya. Gue tuh emang pinter deh. Berdoa. Berdoa. Tapi emang benar ya. Terus. Gimana nih? Sering berdoa. Harus dong. Sesering itu kan? Iya dong. Kan ngobrol. Berdoa tuh kan kayak ngobrol. Karena nggak banyak anak muda yang maksudnya menjadikan itu sebagai lifestyle ya? Lifestyle. Mungkin ini kali, mungkin belum merasakan perubahan hidup. Iya, mungkin belum merasakan perubahan hidup. Mungkin juga mereka belum menemukan siapa yang mereka harus pegang dalam hidup gitu. Mungkin pengalaman itu tuh nggak ada. Gitu. Oke. Berarti kalau seandainya lo Christian or Catholic sih? Kristen Protestan. Biasa ada aliran-alirannya lagi kan ya? Apa? Gue mah sebenarnya kalau gue mah di mana aja. Gue di mana aja. Soalnya ngelihat yang benar-benar membawa hati gue, iman gue untuk lebih berkembang, untuk lebih membesar dan ya pokoknya di mana jiwa gue iman gue berkembang, bertumbuh, ya udah disitulah gitu. Jadi sebenarnya sama aja sih dengerin khotbah juga semuanya gitu. Itu sih. Berarti kalau ini kemarin gue sempat lihat postingan lo, terus gue komen juga kan kayak ya gue happy dan appreciate banget dia bisa share gitu kan. Soalnya banyak yang nggak share juga, banyak yang mungkin ada unsur takut juga kayak dijudge dan iya sih, mungkin emang apa ya, ini jadi lebih serius ya. Gue langsung berasa amat. Wow. Ada presence gitu ya. Gino gitu. Oh, sini dong, lihat aku di atas. Terus gimana Syah? Lanjut. Udah mana jadi lupa deh gue. Posting tadi. Iya, postingan. Oh, emang banyak yang enggak tadi. Gue tuh tadinya juga nggak mau pikir-pikir dulu. Itu gue postingnya kan hari setelahnya. Hari setelahnya di siang-siang. Tidak ada waktu untuk berpikir dulu. Ada waktu untuk pikir. Kayak kenapa memutuskan akhirnya untuk posting itu, gue merasa kalau Tuhan itu emang udah nempatin gue di dunia entertain ya untuk itu. Oke. Apalagi ini tuh sungguh gimana ya, kayak bener-bener mungkin udah jalan Tuhan, udah bener-bener jalan Tuhan kayak gini. Gue tuh dari dulu udah pengen banget dibaptis, kan dari 17 atau 18 tuh udah bisa kan. Maksudnya udah baptis itu kan kayak kita udah deklarasi, udah gimana ya, kita dimateraikan sebagai anak Tuhan, anak Yesus gitu kan. Udah mengerti secara jasmani dan rohani ya. Betul, kita udah siap untuk menerima hidup kita yang baru. Yeah. Kita udah siap gitu, meninggalkan dosa-dosa yang lama gitu, dan udah siap menjadi benar-benar hidup baru gitu. Itu tuh udah dari umur 18 udah pengen gitu, cuman selalu mundur gitu. Selalu mundur, terus mungkin banyak kendala gitu, misalnya terlalu rame nggak bisa, terus habis itu waktunya juga nggak pas, terus jadi tiba-tiba pengennya udah deh gue dibaptisnya di sana aja waktu ke Israel, tiba-tiba sekarang corona nggak bisa gitu kan. Pengennya gitu tadinya, tapi ya udah nggak tahu kenapa tiba-tiba dikasih waktu lagi corona gitu, lagi quarantine gitu kan. Kok bisa Tuhan? Ya mungkin emang jalannya aja di saat orang-orang lagi bener-bener apa ya, platform social media tuh bener-bener diliatin terus juga kita di rumah doang. Disitulah gue dibaptis gitu. Maksudnya gue tahu kayak oh ya akhirnya Tuhan tuh berbicara, inilah hidup lo di sini, waktu lo yang tepat tuh sekarang dibaptis di saat seperti ini, dan emang lo gue tepatin di sini tuh ya sebagai buat pengingat buat yang lain gitu. Maksudnya buat apa juga punya platform yang followersnya banyak, nggak ngerti juga sebenarnya tujuannya apa. Mungkin memang impact buat orang lain. Iya, dan akhirnya gue menyadari oh ya Tuhan emang udah nempatin di sini ya memang buat menyebarkan namanya lebih banyak lagi gitu. Jadi udah sadar gitu. Ya udah akhirnya posting aja nggak apa-apa. Tapi lu sebelum dibaptis lumayan orang yang lu mengkonsider diri lu orang yang religius atau enggak? Nggak terlalu, tapi gue orangnya lurus-lurus aja. Gue lurus-lurus aja, cuman emang nggak yang imannya tuh nggak yang kayak seheboh sekarang gitu. Maksudnya nggak bener-bener yang ya gue Kristen,
keturunan dan udah menerima Kristen juga, tapi nggak yang benar-benar tahu tujuan hidup Tuhan untuk gue tuh apa, tujuan hidup yang diberikan Tuhan untuk gue tuh apa gitu, nggak tahu.